karena saya masuk Universitas Mercubuana ya, yang sudah mendapatkan bimbingan dari Pak Afif. Halo guys, selamat malam. Di sini bareng saya Muhammad Arif Hadi. Hari ini kita akan mewawancarai usahawan muda teman kita ini yang bergerak di bidang fotografi, yaitu siapa Pak namanya? Bapak Akbar. Bapak Akbar ini kalau boleh tahu dari kapan ya mulai usaha fotografinya? Sebetulnya kalau dari usaha fotografinya udah 6 tahunan. Tapi untuk ininya saya jelasin dulu ya usahanya fotografi seperti apa. Jadi sebelumnya usaha fotografinya ini sendiri sebetulnya usaha keluarga. Yang awalnya itu dari ayah saya sendiri yang emang fotografer, dan hobinya ternyata turun ke anak-anaknya. Nah, untuk nama usahanya sendiri namanya Idam Fotografi. Kenapa namanya bukan Akbar Fotografi? Dikarenakan karena dia yang memulai juga duluan, yang mau go lebih bagus lagi mungkin usahanya, dan karena dia anak pertama lah, saya harus ngalah aja lah. Gitu. Ya sekitar 6 tahunan sih mas, seingat saya. Ini lokasinya di mana nih buat studionya? Kalau studionya sendiri ada di bagian di kota Tangerang, tepatnya di Ciledug, daerah situ. Nah, kalau buat tarifnya nih mas? Tarif ya? Iya. Kalau untuk tarif sih sebetulnya tergantung dengan permintaan si kliennya ya. Tapi kalau misalnya standarnya yang kami kasih itu biasanya itu sekitar 5 jutaan dengan pembeliannya seperti foto prewedding dan wedding juga gitu. Jadi foto preweddingnya misalnya yang bingkai, nanti kita cetakan, dan bingkainya juga kita pinjemin saat waktu resepsi pernikahannya. Dan kalau misalnya untuk wedding akhirnya ini itu tetap ada foto kolase namanya. Jadi foto kolase ini menceritakan saat-saat pernikahannya dia. Itu sudah diedit juga sesuai dengan yang kekinian seperti sekarang. Tapi sebelum ininya juga kita juga usaha videografi juga. Jadi nggak cuma fotografi doang ya. Karena emang mulai kekinian sekarang ini lebih diminati sebetulnya video timbang foto. Dan pun foto juga masih relevan. Untuk videonya sendiri juga dibikinnya seperti motion, juga ada motionnya, terus dibikin sinematik lah seperti pernikahan. Nah pernikahannya juga kayak prewedding itu juga tetap dikasih juga. Dan itu udah ngebandel 5 juta itulah. Nah kalau buat apa kesulitannya nih apa aja nih selama ngejalanin usaha nih? Kalau kesulitannya sih sebetulnya di awal-awal saat membeli peralatannya sih mas. Karena lumayan mahal ya. Iya tentu mas. Kita membutuhkan juga seperti laptop juga, biarpun itu di luar fotografi ya, tapi untuk editing gitu. Terus juga perlu lampunya, dan juga tentu kamera dan juga video kamera vloggernya. Kalau buat penghasilannya nih mas, kira-kira kalau misalnya di apa? Kalkulasi. Nah untuk usahanya sendiri sebetulnya tergantung juga ya mas ya. Nah kayak misalnya dalam sebulan itu kita bisa dapat 3 job, terkadang cuma 2, kadang cuma 1, kadang juga nggak ada. Terutama kan kemarin juga gara-gara covid itu ya, bener. Tidak ada job itu mas, sama sekali mas, dalam jangka 1 tahun sepi lah ya. Iya sama. Buat momen-momen apa aja sih yang apa kayak momen suka dukanya, momen yang ya gitu-gitulah. Suka dukanya ya mungkin kalau misalnya dari sukanya ya lebih ke arah saya dan abang saya juga bisa lebih dekat lagi secara keluarga, karena juga mungkin ada perbedaan saat dia sudah menikah ya dan pindah rumah, kita jadi ada ini, tapi saat kita emang bekerja juga jadi dekat juga gitu. Untuk dukanya sih ya mungkin karena yang covid kemarin ya. Gitu. Bisa jadi kayak momen terberatnya lah ya. Iya, dan mungkin juga kalau dukanya juga, tapi ini sih lebih ke arah pendirian juga ya, mungkin lebih ke arah capek juga kan, motretnya biasanya Sabtu Minggu gitu kan, saya juga bekerja juga lah ya di luar itu. Nah kalau buat kedepannya nih mas,
kira-kira menurut Mas sendiri itu buat memajuin usahanya kira-kira gimana langkah-langkahnya? Karena saya masuk Universitas Mercubuana ya, yang sudah mendapatkan bimbingan dari Pak Afif. Jadi mungkin dari banyak pembelajarannya yang saya ingin dengarkan itu dari misalnya lebih mempromosikan diri sendiri lagi, kayak misalnya di Instagram mungkin lebih Sosial media ya. Iya, sosial media, terus juga memperbanyak rekanan juga. Berarti kalau buat kedepannya nih, menurut Mas apakah masih sangat worth it atau nggak worth it pekerjaan? Tentu saja worth it, karena pernikahan itu pasti selalu ada ya. Mungkin kalau misalnya di Jepang udah nggak ada sih. Tapi kalau misalnya di Indonesia masih worth it. Terus juga kita juga bisa bikin sesuatu yang selain foto wedding mungkin nanti ke depannya. Tapi masih belum dapat channelnya aja. Oke guys, itu tadi wawancara bareng Mas Akbar ya, selaku usaha fotografi. Buat teman-teman nih yang mau ikut usaha juga boleh tuh dipelajarin apa aja yang udah Mas Akbar lakuin ya. Terus kalau buat teman-teman juga yang mau ada buat foto pre-wedding dan lain-lain bisa langsung hubungi ke Mas Akbar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you guys.